Ya. Inilah yang agak kontroversi. Saya tidak berani bertanya Direkamnya? itu. Ini direkam ya? Direkam. Direkam, aduh. Ya. Semoga Pun Bojo tidak lalajo ya. Oke, itu tim editor Andri Abe, mohon jangan dihapus. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Oke, kembali lagi bersama Andri Abe Sat Legend di podcastnya malam ini yang berjudul Ribuan Orang Berpengaruh di Dunia. Buat teman-teman, terima kasih sudah menghadiri dan menonton video YouTube-nya Andri Abe Sat Legend. Oke, di kali ini saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kedatangan seseorang ataupun sosok yang sekarang lagi viral banget di media sosial dan juga di dunia nyata. Siapa dia? Saya akan perkenalkan biodata dirinya. Beliau sebagai mudir ya di MTS 3 Pamengpeuk. Tahu kan? Tebak aja oleh kalian siapa orangnya. Yang selanjutnya beliau juga sebagai taskil di pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Islam tentunya. Masya Allah. Oh, dan selanjutnya dia juga sebagai penasehatnya Andri Abe dan gengnya. Luar biasa. Dan akhirnya dikarenakan itu kedekatan dengan Andri Abe, beliau sekarang dekat dengan kaula muda dan juga manula. Luar biasa. Siapa beliau? Saya akan perkenalkan. Dia adalah Ujang Dacep. Ujang Dacep. Punten saha namanya? Dacep Haryan. Oh, Dacep Haryan. Nama asalnya? Yayan Haryana. Yayan Haryana SPD. Iya. Oh, Masya Tahu Allah. SPD? Sepeda. Sarjana pamer dosen. Sarjana pamer dosen. Apakah ada yang sama dengan Ustadz Yayan? Sarjana pamer dosen. Oke, luar biasa. Apakah yang tadi saya sebutkan itu betul? Beliau tadi disebutkan kepada Ustadz Yayan ya, Dacep Haryan. Kalau dulu mah Ujang Dacep, sekarang dirubah lagi di Facebooknya Dacep Haryan. Follow ya, dan ikuti. Atau kalau Facebook itu apa ya? Confirm. Oh, di Edge ya, Di di Edge friend ya. Dacep Haryan yang dia piranya yang ayah wae. Luar biasa. Yayan Haryana. Alhamdulillah. Sehat. Semangat, Kang Abe. Semangat selalu, luar biasa. Ya. Sudah siap dengan kopinya? Siap. Masya Allah. Ini harusnya gelasnya gelas Sat Legend. Oh iya, tadi itu belum di Kegero. Do you know Kegero? Dia cuci piring, kumah ya, itu luar biasa. Ya Ustadz Yayan, ini luar biasa nih. Sampai kedatangan orang yang memang di admin saudara Mei itu bikin konten-konten yang aneh loh. Ya kalau nggak percaya lihat aja di Facebook seperti apa beliau yang sebenarnya. Jadi nyelenehnya itu nggak asal nyeleneh, tapi ada nilai yang kita bisa ambil ya, tentunya nilai yang positifnya. Tapi selain dari itu ada cakak wakakaknya ya, dari orang manyu nyari huntume insya Allah lah damang 1 menit mah 2 menit mah insya Allah. Oke, Ustadz Yayan, Ustadz Dacep Haryan, atau kalau ini apa enaknya itu Ujang Dacep ya? Kang Dacep aja lah. Dacep aja Dacep. disebutnya. Jadi saya bertanya dulu ya. Jadi gini Kang Abe, ada sejarahnya itu disebut Dacep itu ya. Perlu diketahui juga ini bersama rekan-rekan. Iya. Jadi Dacep itu panggilan dari nenek ketika waktu kecil. Iya. Ya mungkin karena saya kasep mungkin ya. Mungkin ya. Maka kasep. Nenek saya suka bilang, Dacep, kena Dacep. Ya, makanya ini terngiang sampai hari ini. Betul. Ya, inspirasi untuk Facebook ya. Kenapa disebut nama Dacep ya seperti itu. Makanya Dacep dijadikan nama Facebook ataupun nama akun saya di setiap ada. Allah, berarti itu nama panggilan ya, nama dari panggilan nenek. Dacep ya. Ya, Dacep. Jadi kalau orang kita mau orang sini ya Kacep. Ya, Kacep. mungkin. Kasep mungkin. Berarti beliau masih ragu dengan kegantengan. Ya, nanti kita buktikan ya, luar biasa.
Insya Allah Andri akan bertanya beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan, yang insya Allah kalian akan tahu bagaimana sih aslinya beliau. Luar biasa. Ujang Dasep boy, oh Kang Dasep. Kalau Ujang itu orang Sunda ya, Orang jelas Sunda. orang Sunda. Ustadz Dasep. Iya. Nah, ada pertanyaan beberapa yang sudah disiapkan, dan ini juga pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya ini. Abe tolong bantu sih, tanyain ke Ustadz Yayan tentang ini, saya pengen tahu sih apa sih itu teh. Oh insya Allah nanti di podcastnya Andre bisa tanya. Oke, ada pertanyaan yang pertama nih Ustadz Yayan. Pertanyaan pertama adalah, apakah benar Ustadz Yayan itu sudah menikah? Kelihatannya wajahnya masih unyu-unyu banget nih. Waduh, Masa ini udah menikah belum? ini yang salah menurut saya. Apa? Ada pertanyaan titipan? Saya kira memperlihatkan pelangi bagi orang yang buta itu ya, sia-sia itu. Artinya saya ini kan udah tua ini, udah 40 tahun. Udah 40 tahun. Udah 40 tahun, Masya artinya Allah. sudah menikah, jelas sudah menikah. Alhamdulillah. Ketika itu saya berusia 23 tahun melepas lajang. 23 tahun. Alhamdulillah sampai hari ini berarti berapa tahun tuh? Hampir 18 tahun ya. Masya Allah udah lama. Hampir 18 tahun. Bahkan hadir tuh anak saya yang pertama. Wis badak banget gini Nah, kan, itu. hampir nyaingan Ustadz Yayan kasih itu. nama. Nah, alhamdulillah anak sekarang baru menuju 5 dari 6 kali kelahiran. 6 Iya. kali kelahiran. Ya, anak sudah 5, cuman istri baru 1. Ya. Inilah yang agak kontroversi. Saya tidak berani bertanya Direkam ya? itu. Ini direkam ya? Direkam. Direkam, aduh. Ya. Semoga Pun Bojo tidak lalajo ya. Oke, itu tim editor Andre Abe, mohon jangan dihapus. Jangan dihapus, biarkan semua tahu, dunia tahu ya, nggak apa-apa lah. Jadi ini kan sifatnya ngobrol santai ya? Oh, ngobrol santai ya? banget. Ini mah santai banget. Iya, iya. Luar biasa. Ustadz Yayan sudah Ya, menikah. sudah menikah insya Allah. Kecewa ya para fans. Maafkan ya para tante-tante, para manula, maafkan ya Ustadz Yayan sudah ada yang punya. Gitu ya, berdoa aja wem. Terus pertanyaan selanjutnya Ustadz Yayan. Tadi kita udah dijawab bahwa udah punya anak ya. Malahan kalau nggak salah info-info sekarang istri Ustadz Yayan teh lagi hamil Iya. juga ya. Betul, Di alhamdulillah. kandungan yang berapa bulan sekarang? Sekarang menuju 9 bulan. 9 bulan. Jadi insya Allah setelah pemeriksaan bidan katanya diperkirakan tanggal 14 April kelahiran itu. 14 Ya. April. Saya lagi PHL hari ini ya. Jadi mohon doanya dari rekan-rekan semua, mudah-mudahan dilancarkan, disehatkan Amin. semuanya. Ya makanya ini mudah-mudahan jadi menambah rezeki juga, alhamdulillah. Amin. Artinya bahkan sudah diprediksi kata bidan sih itu ya, perempuan, girl, ya perempuan. Girl. Jadi anak saya berarti kalau jadi ini perempuan, Ya. 4 laki-laki, Wih, 4 laki-laki. 3 laki-laki, 2 perempuan. 2 perempuan, 5. Jadi 5. Masya Allah, masa tua yang bahagia nanti ketika Ustadz Yayan dari udah menjadi sosok yang berdua sama istri Ya. tercintanya, menikmati masa tuanya, nanti ada anak-anak yang mengurus. Nah, dan saya berpikir gini Kang Ape. Ya. Ketika kata bidan itu perempuan katanya. Iya. Waduh, saya harus lebih dewasa dan harus bisa menghargai wanita tentunya. Masya Allah. Itu yang harus yang saya pikirkan ya. Ya. Harus lebih menghargai wanita. Kenapa? Anak saya kok dua perempuan ya. Artinya Ya. nggak mau saya itu jadi orang yang sia-sia Ya. gara-gara itu ya. Betul. Artinya ini juga menjadi sebuah pembelajaran. Siapapun itu, mau anak laki-laki maupun anak perempuan, yang jelas diberi insya Allah perempuan lagi, ini semakin mawas diri tentunya. Ya, Oke. tandanya kalau kasarnya ya, Ya. orang tuh geus teu menang cunihin. Geus teu menang cunihin. Berarti kalau bahasa Ustadz Yayan seperti geus teu meunang cunihin, berarti sebelumnya cunihin ya. Berarti sebelumnya Ya. cunihin. Ya, Tanda-tanda maksudnya- ada yang kau jadi korbannya. Ngacu. Wah, ini memang seperti ini kalau yang bertanya. Masya Allah Ustadz. Nah tadi masalah unik nih, ada pertanyaan bagaimana sih sikap Ustadz Yayan
untuk menghargai istri. Ya. Betul, nyambung ya dengan yang Iya. tadi. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya memang ke istri itu mutlak suami itu harus baik. Kata Nabi kan hiyarukum linisaikum. Kamu itu harus baik ke istri kamu. Artinya Rasul sendiri mencontohkan yang baik terhadap istrinya. Makanya sebagai seorang suami ataupun laki-laki siapapun Ya. terhadap kaum perempuan itu harus baik. Kenapa? Karena laki-laki itu diberi sebuah kepunjulan ya, diberi sebuah tentunya kelebihan. Artinya dengan kelebihan itu justru dijadikan bukan untuk menyakiti ataupun dolim kaum perempuan, justru harus bisa melindungi kaum perempuan. Makanya saking harus dilindungi, makanya laki-laki boleh 4 kan, harus dilindungi itu berarti. Nah itu melindungi 4 perempuan bagus, 1 bagus, 2 lebih bagus, 3 bagus sekali, 4 silakan Anda menilai bagaimana. Yang jelas fungsi laki-laki itu adalah arijalu qawamun 'ala nisa. Qawam itu kan artinya apa? Itek ya, semacam tongkat untuk menopang kelemahan-kelemahan yang ada di perempuan dan menunjukkan betapa lemahnya perempuan, laki-laki berfungsi di sana. Artinya betul tadi kata Nabi, harus baik terhadap istri. Nah itulah bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan bahwasanya laki-laki harus baik terhadap keluarga, terutama terhadap istrinya. Makanya Nabi pernah mengatakan ke perempuan itu, wala tadribil wajha, jangan menampar muka. Artinya ini Rasul sekarang kan dibahas KDRT. Rasul sudah 1400 tahun ke belakang sudah memberikan sebuah peringatan, warning bagi para suami jangan sampai berbuat tindakan kekerasan terhadap perempuan. Karena banyak kan Ustaz sekarang kalau saya cek di KUA, selain perceraian diakibatkan ekonomi, itu terjadi banyaknya alias KDRT, akibat KDRT. Jadi suaminya galak, sautik-sautik, istri salah. Ya itu Rasul dari 1400 ke belakang sudah mewanti-wanti, wala tadribil wajha, jangan menampar wajah. Artinya menang banget lain artinya banget mah menang, banget mah menang, monsirah menang lain artinya gitu kan. Artinya tong bujang-bujang nu lain gitu, banget wae geus teu menang gitu kan. Kemudian Rasul mengatakan wala tuqabbih, jangan kau menghina kaum perempuan. Artinya istri itu jangan dihina, jangan dilecehkan. Misalkan istrinya hitam jangan disebut tadi syahideng ulah, ada jangan. Artinya istri itu sifatnya, yang namanya perempuan itu memiliki sifat dasar ingin dipuja, ingin dimanja. Perempuan perempuan mahayang dipuji teh gitu. Perempuan seperti itu. Makanya Rasul dari dulu wala tuqabbi, kamu jangan menghina istri kamu. Pantesan nih unik, saya pernah lihat di Facebooknya Ustadz Yayan ketika, maaf ya, mungkin ini ucapannya yang menjadi nyata. Ini bukan hanya ucapan. Di Facebook saya pernah lihat servis dulu nyonya. Servis. Jadi beliau menservis nyonya atau ibu negaranya dengan cara mana Ustaz? Ya betul. Ya saya juga sarankan kepada para suami ketika tabligh dimanapun. Saya sarankan kepada para suami, bukan saja kendaraan bermotor ataupun mobil saja yang harus servis. Ternyata istri kita itu harus servis. Ya, servis istri itu mudah sebetulnya. Ya, tapi jajan bakso itu kan servis sebetulnya. Ya, ajak ke pasar tongeng itu kan sebuah servis atoheun kan. Gulayunan gitu biasa. Nu ngaranna istri mah hayang diajak balanya teh. Ya. Yang namanya perempuan itu ingin dibonceng suaminya. Ingin diajak belanja. Makanya nyervis istri itu tingkat sederhana bawa ke pasar tongeng. Tingkat lebih lanjut bawa ke Borma. Ya. Bawa ke Borma ataupun yang lebih tinggi lagi ke Carrefour misalkan ya. Tapi cekelan leungeuna, boy. Bisi tunjuk. Jadi para istri dengar nih, para istri kalau suaminya
nyekel lengan ya, megang tangan ketika Oh. belanja itu tuh bukan Mesra, mesra, Oh. itu bukan sayang sebetulnya. Bis itu tunjuk. Oh, berarti enggak, saya beda. Cul ya Bima. itu terkait lagi. Kalangan nganing bang jajan jatah jajan 100.000 itu tuh. Nah, itulah barangkali servis-servis yang ya menurut kita kan sederhana tetapi bernilai di mata perempuan itu. Makanya sifat dasar istri itu, makanya cara memahami perempuan itu sangat sulit sekali sebetulnya. Jadi kalau dikitabkan Ustaz Heri, dikitabkan itu segini nih, kitabnya teh panjang. Buat perempuan. Kalau laki-laki ya tipis. Memahami laki-laki mah tipis. Ya, ya. Tapi kalau memahami perempuan itu luar biasa. Kenapa? Kan dari sonohnya yang namanya perempuan itu ibarat tulang rusuk yang bengkok. Iya, betul. Ya artinya kalau dibiarkan terus bengkok dan kalau dikasari ataupun kita dengan apa namanya dengan kekerasan akan patah. Nah, Betul. artinya bagaimana sikap seorang laki-laki suami terutama memahami istrinya. Iya, Itu makanya itu laki-laki harus paham sebetulnya. Semua laki-laki harus paham terhadap perempuan. Nah, kalau sudah saling memahami, insya Allah klop itu di dalam rumah tangga. luar biasa. Berarti kalian teman-teman semuanya para nonton di podcastnya Andre Abesat Legend, suami dan juga istri, intinya harus saling memahami suami seperti apa, istri seperti apa. Makanya pelajari biar apa rumah tangganya sakinah, mawadah dan warahmah. Bukan tanpa masalah, tapi setiap masalah yang besar dikecilkan, yang kecil ditiadakan. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya buat Ustadz Yayan, luar biasa banget, inspirasi buat para suami tadi. Mungkin kadek ulah gamplang, nggak Ulah haina. mahina diulah, ya bah kadek dan ikut. Ini nipu Ustadz ulah, nipu misalkan gini Ustadz punten nih, ada teman saya nih, ada teman, jadi mau ngajak ke Ranca Buaya, Ustadz kan jarang diajak main istrinya, pas sekali diajak, ayo kita ke Ranca Buaya yuk bu. Seneng bahagia si istrinya itu. Pas gitu teh pas dugi Cileunca, padahal mah lain Ranca Buaya, tak iya Ranca Buaya teh Cileunca di itu tuh nipu nggak apa-apa. Itu mah PHP ya PHP nipu, ya. PHP ya nipu ya. Ada yang lagi nonton satu Bagi itu. saya itu suami kurang modal. Suami kurang modal itu. Ya, betul. Jadi ongkosnya cuma nepi ke adinya gitu. Kemarin kejadian lagi, istrinya ngajak ke Barusan Hill dibawa ke Gunung Puntang, San. Oh iya. Jadi marukan pamajikanna bodoh. Itu searching apa? Di Puntang nama aku pasti mah yang terang. Jadi gini, kembali kepada yang tadi, kalau ada kasus seperti itu, ini bagi kita semua ya. Suami itu harus sadar ketika kita ijab kabul dengan wali ya, dengan bapak ataupun walinya istri kita. Ya. Kan yang tadinya di bawah tanggung jawab wali, di bawah kasih sayang wali. Artinya istri itu disayangi oleh bapaknya, oleh ibunya, dineng-neng, diraja-raja, disayang-sayang kan? Ya. Kemudian kita terima yang tadinya tanggung jawab wali pindah ke tanggung jawab kita. Ya. Artinya kita harus bertanggung jawab, harus baik, Harus baik. bahkan lebih baik daripada ibu bapaknya. Masya Allah. Makanya logikanya begini, oleh ibu bapaknya dia diberikan kasih sayang, kalau ingin sesuatu diberikan ataupun apa, ya itu dijaga segala macamnya. Masa oleh kita tadi disiksa, di PHP ataupun ditipu, ya masa gitu kan? Ya. Artinya kita kan udah ijab kabul, Ya. kita sudah menerima. Itu kan yang disebut dengan misakon golidon, perjanjian yang kuat. Makanya seorang suami itu bisa durhaka ketika tidak amanah seperti itu. Ini untuk para suami semuanya ini. Durhaka bah. Nah, itu durhaka. Ya, jadi Abah menyia-nyiakan istri itu durhaka. Makanya betul nyambung ya, ke istri itu harus sayang menurut saya. Kenapa? Coba ini berpikir secara jernih. Kenapa kita harus sayang sama istri kita? Kang Abe begini, kalau kita makan di luar berapa coba? ya bisa sampai 100-200 ribu Tuh, sekali makan berdua. Iya, bukan untuk makan di luar aja. Ya 100 lah. Oh, kalau makan di luar, kalau saya mah bisa miliar saat. Itu makan apa itu? Saya sayang banget. saya nggak pernah nyepeng tangan istri Ya saya. begini maksud saya. Begini maksud saya. Kalau kita makan nasi padang misalkan 20.000, kan kita mah rokok, kopi Ya. segala macam. Kali 3 misalkan 60.000 lebih lah 75.
istri kita 50.000 itu bisa main secara rea. Tuh, malah sayang rumah ke pamajikan. Pintarnya ya, Satu itu. bisa ngatur. Yang kedua, ketika kita ada cucian nih, ke laundry berapa? Laundry itu kan per kilo lumayan lah ya. Ya. Ya, istri kita gratis loh, nggak dibayar kan untuk nyuci sampai mengistrika itu, sampai rapi, sampai ditilepan di lemari. Itu istri kita loh. Kemudian nyagi orang bau kelek, nyagi orang ngorok, nyagi orang teh bau awak, bau GPU. Itu yang itu karya Yang nonton. Nyagi bau belenoknya, bau kelek, bau suku, pokoknya segala bau aja. Tapi istri kita naik, kersa gitu kan, tidur di sisi kita gitu kan, nyagi orang kerek nyegerek gitu, kok kan, tapi naik aja. Iya. Coba kalau mau teman tidur di luar berapa itu? Ada yang 80 juta kan? Ada. Coba. Ada. Itulah kenapa kita sayang sama istri kita. 180 juta lu kumaha bicara apa? Tanya siapa? Nah gitu, kenapa kita harus sayang sama istri? Masya Allah, teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi. Itulah sosok Ustadz Yayan yang betul-betul sangat menyayangi istrinya. Sampai-sampai ketika belanja ke rumah tangannya di biar apa antara batin ketunjuk. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini luar biasa. Ustadz Yayan lagi viral-viralnya dengan edisi keberapa di Ayah Wae. Jadi buat teman-teman mau lihat Facebooknya Ustadz Yayan boleh ya, Dacep Harian. Ustadz yang viral dengan Ayah Wae-nya, yang kocak. Nah, apa sih tujuan Ustadz Yayan membuat konten-konten yang dakwah tapi menarik gitu dilihat? Apa sih tujuannya? Saya bergelut di media sosial itu sekitar tahun 2014. 2014 mulai, tadinya nggak ngeh saya itu. Tidak ada perhatian sama sekali kepada Facebook terutama ya. Kabita gitu lah. Tapi iseng-iseng pasang di Android itu Facebook. Ternyata ada keasikan juga ya, ada keasikan. Satu sisi ada keasikan. Tapi saya berpikir bagaimana Facebook supaya jadi manfaat tentunya. Bagaimana Facebook ataupun medsos ataupun jejaring sosial yang lainnya bisa bermanfaat. Saya berpikir ke sana. Makanya jadikan Facebook ini sebagai lahan kebaikan tentunya. Artinya jangan, kalau bisa menjadi sebuah tadi inspirasi, kemudian kalau bisa jadi sarana amal jariah kita. Makanya konten-konten yang dibuat ataupun yang diupload itu usahakan yang positif ya, usahakan yang tidak mengandung unsur dosa lah. Artinya kalau memposting sesuatu itu tidak ada unsur-unsur maksiatnya. Tuh. Ya, terus saya berpikir yang namanya karena perjalanan waktu, bagaimana dunia per-Facebookan, ternyata tidak mesti serius terus gitu. Tidak mesti serius terus, tapi harus ada season-season yang orang lain bisa terhibur lah, orang lain. Karena terapi bahagia itu apalagi untuk zaman sekarang sangat diperlukan, terapi bahagia. Ya saya pilih itu konten-konten yang sifatnya katakanlah mudah-mudahan ini lucu ya, mudah-mudahan ini bisa menghibur. Makanya saya pilih konten-konten dan buat sebuah judul yang namanya Ayah Wae. Kalau udah berapa? Ya, kalau nggak salah hari ini sudah 258 konten Ustadz Yayan yang sudah diupload di Facebook. Tonton aja sendiri atau lihat saja sendiri. 258 itu ya sebetulnya gampang sekali mencari konten-konten seperti itu. Cuman kita ya tadi itu dipilih bagaimana yang tidak ada unsur maksiat, tapi ada segi menghiburnya. Dan dari komentar-komentar kan kita bisa menyisipkan sesuatu yang berharga untuk para komentator gitu kan. Itu diantara seperti itu. Betul. Buat teman-teman semuanya yang punya media sosial, mau Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya, gunakan konten media sosial kalian untuk hal yang bermanfaat ya. Pilih konten-konten terbaik biar ketika dilihat itu orang menarik melihatnya. Jangan berpacu pada like, nggak apa-apa, share aja kebaikan. Masalah yang like atau tidak nggak apa-apa, yang penting kita teruskan kebaikan dengan cara apapun. Buat teman-teman semuanya,
Jadi ini luar biasa sosok pemuda Persis yang menginspirasi bahwa kita juga punya quote, setiap pemuda Persis memang tidak bisa, semua bisa berbicara di medan mimpi, tapi setiap pemuda Persis memiliki skillnya masing-masing dalam hal berdakwah. Jadi apapun yang kita bisa, apa yang bisa kita lakukan dengan cara-cara kita yang baik tentunya, yuk berdakwah seperti itu. Selanjutnya Ustadz, ini ada pertanyaan lagi bahwa tentang jadi ustadz nih. Kenapa sih Ustadz Yayan mau jadi ustadz gitu? Sedangkan secara wajah Ustadz Yayan teh kan seperti artis Korea gitu kan, unyu-unyu, imut-imut, glowing gitu kan. Nah, kenapa mau jadi ustadz gitu? Padahal cocok loh jadi artis Korea Ustadz. Ini pertanyaan yang berat nih. Jadi gini, sebetulnya saya ini terlahir bukan dari keluarga santri ya, artinya hanya keluarga simpatisan biasa. Ya. Sebelumnya memang tidak terpikir ke arah jauhan lah. Kalau istilah Sunda itu jauhan jadi ustadz. Tapi ternyata Allah menakdirkan seperti ini. Ya. Jadi begini Kang Ape, dulu itu kenapa menurut saya kehidupan saya itu sudah ada guratan takdirnya ya. Saya alami sekali nih guratan takdir dari kecil sampai hari ini. Ya. Itu saya alami. Yang pertama begini, walaupun dulu itu tidak ada cita-cita sebetulnya, tapi mengenal Persis sudah dari kecil. Kenapa? Diantaranya saya diniyah di pesantren Persis 3 Pamengpeuk tingkat diniyahnya. Kemudian ibu nih Pun Biang, Ya. ini suka ada di rumah itu majalah Iber. Oh, Ya, Iber. majalah Iber. Jadi majalah Iber itu suka ada di rumah. Saya suka baca. Maka saya tahu Ustaz Abdurrahman itu meninggal tahun 82 kalau nggak salah. Saya tahu kan Iber memberitakan itu. Latif Mutar saya tahu. Jadi seolah-olah ini tidak sengaja, tapi Allah sengaja memberikan saya seperti itu. Mengenallah Persis itu sendiri ya, melalui Iber diantaranya dan sekolah agama. Yang anehnya justru saya nggak mau sekolah ke Sanawiyah. Alasannya apa? Banyak talaran. Itu. Makanya sekolah saya ke ini Kang Eri, ke SMP. Oh, saya dari SMP. Tapi di SMP ternyata punya teman orang Persis lagi. Punya teman sebangku 3 tahun orang Persis. Justru saya mengenal Persis dari beliau, ditambah mengenal Persis itu dari beliau. Waktu di SMP beliau sudah bisa nulis wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Orang bertanya naon. Ya. Terus Allah mentakdirkan lagi, saya kenapa diberi semacam apa namanya? Keinginan lah untuk sekolah ke Alia. Ya, ke Alia 70, pesantren Persis 70 Al-Huda. Al-Huda. Nah, itu. Asam ya? Ya. Nah, seolah-olah saya ini banting setir dari SMP kemudian ke Alia. Makanya Pak Dedi Rohman almarhum, Ya. dia mengajar di SMP, mengajar lagi di Alia olahraga. Ketika di absen di Alia itu ada nama saya. Muncul kurang mayan, rek naon cenah ka dieu, nah make sekolah ka dieu. Saya dengan refleks menjawab, hayang jadi ustad. Nah, tidinya Doa. refleks itu hayang jadi ustad gitu kan. Ya. Nah, mungkin itu doa beliau dan Ya. diaminkan mungkin ya. Ya. Alhamdulillah. Kemudian itu saya molongok dia lihat teh. Ya. Kenapa? Orang lain sudah tahu jumlah mufidah, orang lain sudah tahu fi'il fa'il itu seperti apa. Fa'ala yaf'ilu fa'ala doroba yadribu drum band ya. Tahu kan? Ya itu yang doroba yadribu drum band bahwa doruduk ces. Orang lain sudah pada tahu yang seperti itu kan saya molongok. Kenapa? Lupa lagi kan ketika di dunia. Bayangkan di dunia lupa sampai-sampai di Aliyah baru ada lagi pelajaran itu. Makanya gurunya kan Ustaz Munir, Ustaz apa ya, waduh. Makanya saya untuk mengimbangi itu saya kursus di Ustaz Sobandi. Oh. Nah, jadi kursus di Ustaz Sobandi, alhamdulillah. Jadi bisa apa namanya istilah nama
kompetisi dengan orang-orang yang sanawiyah tadinya, ya, saya bisa. Nah, kemudian diajarkan bagaimana teknik berdakwah, Ya. psikologi dakwah. Ya, akhirnya, nah ini yang lebih penting, Kang Abe. Setelah beres dari Alia, saya tidak kemana-mana. Kemana? Ke masjid. Ke masjid. Jadi, Barian naon punten Ustaz ka masjid teh? Pada yang ngecas atau oh, kemana? belum ada HP, belum. Oh, belum. Ada HP. Bisi. Jadi ke masjid itu, ya, ini kebutuhan rohani kan? Aha. Kebutuhan rohani. Makanya pakai merenya aktif. Makanya saya pernah jadi ketua remaja masjid Anur, Oh. ya. Itu sebelum ku jamiah itu. Mhm. Saya jadi ketua remaja masjid. Kemudian setelah umur 16 tahun, setelah ada ini yang menarik nih. Kalau orang lain disuruh jadi anggota itu ditawari, erek jadi anggota. Kalau saya neangan, mencari ingin jadi anggota. Ini keinginan. Saya ingin jadi anggota pemuda. I want ya. Ya, keinginan. Nah, tahun 2000 saya ma'ruf masuk pemuda. Tahun 2000 ya. Ya, makanya ketika muktamar hari ini 2000 sampai 2020 katakanlah ya. Berarti genap saya 40 tahun di pemuda, 20 tahun di pemuda. Nah, itulah terbina. Makanya secara otomatis Ya. gelar ustadz dapat. Dan itu adalah gelar dari masyarakat. Ketika kita ngaji di masyarakat, ketika kita menyampaikan Quran dan hadis di masyarakat, artinya mereka mengakui keilmuan, maka secara otomatis gelar itu muncul. Untuk nawarkan diri, saya ustad, masuk aja mau balik teh nggak ustad gen maneh ya. Nah, hadirin hormatan ustad. Nah, saya itu refleks Ya. dari masyarakat. Makanya hati-hati nih kalau jadi ustad, yang memberi gelar masyarakat dan yang mencabut gelarnya juga masyarakat, ya, umat lah, seperti itu. Makanya jamiah lah yang mendidik saya, yang mentarbiah saya bagaimana seharusnya memframing hidup ini. Nah, seperti itu. Nah, itu dari sana mungkin kalau secara resmi saya jadi ustadz itu 2003. Ya, ada. Artinya gini, artinya saya masuk reng-rengan khotib Jumat. Nah, itu tahun sekitar Berarti tahun. itu petana jadi ustad. Ya, karena sudah diakui mau balik kan? Sudah diakui mau Petana jadi balik. ustad berarti ketika udah bisa ngkhotib Jumat. Nah, itu dia. Ya, Indikator itu. Ya, indikator 2003 saya masih bergelut dengan arak putih. Siapa orang tua? Nah, itu. Beda, jauh banget. Jadi kalau bukan cita-cita, tapi doa ya. doa, kemudian kondisi yang menjadikan hal seperti itu. Masya Allah. Dan ada satu lagi pengalaman yang menarik nih. Dulu itu setelah selesai di Aliyah sekitar umur 18-19 tahunan, saya melamar ke pabrik. Hampir pabrik dari Banyaran sampai apa? Dayakolot, Ya. sampai Palasari. Saya masukkan lamaran. Anehnya apa? Gak ada satupun yang Mau terima. memanggil, belum terima. Interview pun tidak, dan pernah. Ya. Makanya ini terjawabnya hari ini. Kenapa saya di pabrik teka Pakai. pakai? Ternyata mereniayan mah cocok hidup di pabrik. Ya, itu harus jadi guru mungkin hari ini. Seperti itulah. Biasa, teman-teman. Jadi Sukses intinya apa? selalu. Jangan memaksakan kehendak. Allah sudah punya rencana dan kita ikuti rencananya. Ya, artinya sepanjang itu baik kita ikuti. Itu saja. Masalah buat teman-teman semua para sobatnya Andre Abe Satlejen, itu sebuah cerita yang luar biasa, pilihan Ustadz Yayan yang tadinya sebuah ucapan yang berubah jadi doa dan tentunya sekarang menjadi kenyataan. Jadi kan setiap langkah, setiap ucap, setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan harus menjadi nilai kebaikan buat kita semuanya. Luar biasa, Masya Allah Ustadz Yayan, obrolan kita sudah mencakup mau sejam nih, luar biasa, keren banget. Jadi buat teman-teman jangan epes mer kalau bahasa Ustadz Yayan mah. Jadi berjuang itu tidak mudah. Ya, berjuang itu tidak mudah. Terus bergerak, jangan pernah berhenti, bahwa kebaikan itu terus menanti. Am hasibtum ang tadkhulul jannah, itulah kata Allah. Jadi apakah kalian mengira bakal masuk surga?
wala ma ya'tikum masalul ladzina khala min qablik. Padahal belum datang kepada kalian cobaan yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Jadi berat loh cobaan teh. Ada surga teh berat. Rasul, orang-orang beriman, wah ujinya luar biasa. Kita karek oge hujan seetik malas ngaji. Ya, aya acara nu seru dan lain sebagainya geus malas kanu ngaji. Tri ngomel geus jadi alasan dek ngaji jadi terjadi. Wah, banyak sekali alasannya kita buat sehingga kita tidak ngaji-ngaji. Padahal kita sudah baiat bahwa akan lebih mementingkan kepentingan Islam dan umat muslimin, umat Islam banding ataupun di atas kepentingan pribadi. Luar biasa berat sebetulnya. Tapi bismillah, Allah itu pasti akan memampukan kita semua teman-teman. Yakin. Jika Allah yang pertama dicintai, yakinlah cinta yang lainnya akan kau dapati. Buat teman-teman semuanya yang menonton podcast Andri Abbas Legend, saya mengucapkan hatur nuhun jazakumullah khairan katsiran. Semoga acara ini bermanfaat. Ustadz Yayan bisa menginspirasi kita semua bahwasanya ketaatanlah yang akan mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Andri Abe mengabarkan dari Galeri Sotlegend. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Andri Abe Sotlegend, share dan like juga komen yang baik-baik. Dadah, Ustaz Yayan, dadah, makasih ya. Oke, makasih Dadah. semuanya.